Cuman kan Ya kan kalau tugasnya untuk salah terjun ke Pasti perusahaannya ada. langsung, Pasti Pasti ada. pasti ada. Pasti ada. Pasti ada. Iya. Jadi kalau pasti ada, Kak, jelas ini nggak sinkron nih dengan peraturan yang ada di pemerintahan tentang tenaga kerja dengan kebijakan-kebijakan yang hari ini diberikan perusahaan kepada karyawannya. Nah, aku belum tahu ya kalau kayak asahan tuh Contoh, adanya apa gaji gitu. tidak UMR. Iya. Contoh, penahanan ijazah. Ya. Contoh, banyak hal-hal yang lain. Banyak lah, belum Ya. lagi kita bicara. Contoh, jam kerja. Ya, kalau disinkron Masalah pajak yang aku ceritakan tadi, tolong ya buat ibu kita yang baik hati ya, yang jelas jangan dulu dikaji lagi karena bakal hancur UMKM yang ada seperti itu. Karena sekarang aja udah menjerit nih, potongan dari marketplace-nya sudah besar, terlalu tinggi. Dia mau bayar karyawan lagi. Terakhir, yang kami di daerah yang memulai UMKM, yang baru memulai punya tenaga kerja, akhirnya harus collab, harus meminimalisir mengefisiensi karyawan, lagi. mengefisiensi lagi gitu. Yang paling penting adalah jangan menghambur-hamburkan uang negara untuk kegiatan yang menurut kami Tidak penting. Tidak penting. Ya, efisiensi itu adalah merekrut, mensweeping kepala rumah tangga yang tidak punya pekerjaan dipekerjakan. Itu yang paling penting, satu. Terus anak-anak yang memang mau bekerja, kalau dia mau keluar negeri, kalau kata Pak Karding tadi harus keluar negeri, paling enggak di NIK dia sudah terdata bahwa dia punya sertifikat pelatihan. Toh SIM sekarang sudah berlaku di luar negeri kan? Untuk di luar negeri dengan SIM Indonesia sudah bisa kemanapun. Nah, harapan kita NIK kita juga atau kita punya kartu sertifikasi dari negara yang kemanapun kita Legitimate. legitimate yang kita mau kerja di kemanapun nggak repot Laku lah. pemberkasan. Pokoknya laku lah itu. Iya, biayanya terlalu Dengan- mahal. Kawan kita yang dulunya satu panggung, dalam arti kata jadi panggung, kita di bagian weddingnya gitu. Weddingnya. pernah dalam satu kerjaan lah. Ya, Kerjaan. aku dengar juga tuh beritanya ya. Ya kan? Turut berduka cita lah ya. Turut berduka Buat cita teman kita buatnya Buat almarhum Azwar. almarhum Azwar. Itu nggak nyangka kali tuh kejadiannya itu. Dan ini kan terkait dengan juga isu Ya, di satu sisi ada siapa itu ya? Si Le Karding ya. Le Karding sebagai apa dia tuh, Kak? Aku malas pula aku nyebutin jabatan dia. Menteri ya? Menteri meminta Menteri masyarakat Perlindungan Pekerja Menteri- Migran Indonesia iya. sekaligus kepala badan kan. ya, di satu sisi dia mengeluarkan statement kayak nggak pantas gitu. Karena kemarin ketika masyarakat Indonesia sudah muak dengan keadaan Indonesia, kepingin buat hashtag itu. pergi aja dulu. Pergi aja dulu apa? Kabur aja dulu. Kabur aja dulu. Ya. Sampailah di counter sama pemerintah. Ya. Di counter sama pemerintah, kalian nggak nasionalis, kalian nggak Pancasilais, kalian nggak apa gitu. Ini tiba-tiba si Lek Karding itu nyuruh kita kerja di luar negeri kan. Jadi yang ngapain kemarin dimarah-marahin, ngapain dilarang-larangin, dibilang nggak Pancasilais, kalau ujung-ujungnya hari ini pemerintah itu nggak mampu menyediakan lapangan pekerjaan. Betul. Karena si Karding itu menyatakan ada 70 juta pengangguran Di Indonesia. Berarti 70 juta ini kita nggak hitung anak-anak loh ya kan? Ya enggak lah, itu Berarti pekerja dia dari yang habis tamat sekolah ya SMA. Dari sampai ke mahasiswa. sampai dengan Ya, yang berstatus sampai tidak bekerja. Tidak bekerja, orang sudah menikah juga. Berarti mungkin itu kan data dari BPS toh. Iya, pasti. Kita 280 juta jiwa, ya kan? Berarti ada sisa 25%. Ya kurang lebih. 25% pengangguran. Hitung aja 50%-nya itu orang tua sama anak-anak. Remaja lah, remaja. Iya kan? Berarti 25% Ya. masyarakat Indonesia yang benar-benar bekerja. Betul. Ya itu pun sudah campur pekerjanya kan. Udah campur pekerjaannya, ada pekerja iya Satu ASN, bekerja lah. Iya. ada Karyawan perusahaan. Ya BUMN, BUMD. Iya, betul. Semua lah. ada pekerjaan yang tidak layak upah, ada pekerjaan yang susah lah kita bilang ya. Nah, waktu hashtag kabur aja dulu, itu adalah salah satu konten kreator, dia itu TKI. Kalau nggak salah aku tuh di Jepang.
Dia buat konten, kami kabur aja dulu buat estek itu ya karena kami mau hidup sejahtera. Ya. Iya kan, untuk mencukupin keluarga di kampung Benar, kan gitu. benar. Terus dia buat ngomong-ngomong sambil ngevlog gitu kan jalan. Tiba-tiba ada beberapa videonya itu ke take down. Take down. Yang dia nggak bisa akses sendiri videonya itu. Nah dia juga buat vlog lagi kenapa videonya di take down kan gitu. Tapi dia tetap bersuara. Nah itu kan gencar-gencarnya pemerintah nggak Pancasila ente bilang ya kan, terus nggak nasionalis gitu kan. Tiba-tiba kejadian seperti ini, terus kejadian sama teman kita ini gimana tanggung jawabnya? Ya. Karena kan almarhum ini yang tadi kita bilang dari Asahan ini, dia kan kena tipu Benar. sama agensi-agensi kan Ya. gitu, yang katanya mau bekerja di Malaysia untuk nyanyi, kan gitu, tapi dikirim ke Kamboja. Kamboja untuk bekerja sebagai scam lah ya. Iya, yang harus diperhatikan sama pemerintah adalah agensinya Agensi. yang harus terdaftar di Dinas Tenaga Kerjaan kan gitu. Iya. Sebenarnya di satu sisi kalau aku melihat ini si Karding ini kayaknya nggak sinkron dia dengan visi misi wakil presiden Yang menyediakan 19 juta lapangan pekerjaan. Kentut juga sih. 19 juta 19 juta lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan. Rupanya lapangan pekerjaan yang disediakan itu adalah yang di luar negeri termasuk. Mungkin itu maksudnya, ya kan? Ini ada nih 19 juta lapangan pekerjaan, cuman nggak di Indonesia. Kamu bisa keluar negeri. Campur dengan di luar negeri. Nanti campur bohong nggak ini? Campur bohong lah kan gitu kan? Karena dia nggak sinkron gitu loh. Kan itu yang digaungkan kemarin. Ya, sehingga banyak karyawan juga yang sur nengok si kawan ini ya kan. Ya. Wapres ini karena menyatakan saya akan menyediakan 19 juta lapangan pekerjaan dengan alasan hilirisasi nang. Nyatanya sekarang si Karding itu berseberangan dengan visi misi Wakil Wapres. Nah, ini menjadi catatan ini. Jadi Ya catatan kan? banget nih. Catatan. Nah, ini yang kita ketahuin, range-nya kan dari mulai tamat sekolah sampai yang Kuliah. sudah berkeluarga, Iya, tidak berkeluarga, sudah banyak berkeluarga, banget. ya. Kita mau tanya ini sama Kak Dian, dalam tahun ini, ya belum sampai akhir tahun lah ya, akumulatif tingkat perceraian dikarenakan ekonomi itu banyak nggak? Tinggi. Wah, tuh. Untuk Pasti Asahan ya. lah. Untuk Asahan itu kan tinggi. Walaupun faktor ekonomi lah ya. Iya. Faktor ekonomi itu kan bisa dijadikan alasan orang berselingkuh. Iya. Orang apa namanya? Orang merasa bahwa dia harus merubah hidup dan lain sebagainya Iya. lah. Dengan berbagai alasan lah. Tapi ujung-ujungnya juga rata-rata kan nggak bisa juga kita hindari bahwa kasus perceraian khususnya di kita lah ya, Iya. di kota kecil ini, Heeh. itu kan rata-rata memang mereka hidup berpisah. Iya. Ada yang merantau ke luar negeri, ke Malaysia, Iya. ataupun mungkin ke tempat lain, dan salah satu pihaknya ada di Indonesia, seperti itu. Jadi mungkin karena berhubung waktu, kontrak kerja yang cukup panjang dan lain sebagainya, itu menyebabkan diskomunikasi antara suami istri yang menyebabkan harus ada mengambil keputusan berpisah dan lain sebagainya. Walaupun itu tidak bisa dijadikan data statistiknya kita belum ketemu nih, karena memang nanti akhir tahun baru ketemu berapa angka perceraian yang disebabkan oleh apa itu nanti akhir tahun baru bisa ketemu. Namun dilihat dari luar biasanya akhir-akhir ini tingkat perceraian itu memang agak ini sih kita, aduh gitu, kok bisa setinggi ini gitu. Bahkan kalau aku ya di kantor itu memang banyak akhir-akhir ini tuh juga banyak alasan orang bercerai itu karena memang salah satu pihak itu sudah keluar negeri. Iya. Salah satu pihak baik mau istrinya ataupun suaminya gitu kan. Itu ada itu sebagian ada yang keluar negeri dengan alasan memang mengkais rezeki lah gitu. Namun dalam 1-2 hal ternyata LDR ini, perpisahan dua negara ini menyebabkan perceraian. Seperti ya banyaklah faktor. Ya karena kan nggak jaminan juga di luar negeri itu langsung dapat kerjaan. Ya. Atau cocok-cocokan. Atau gini sih menurutku, mungkin sudah nyaman di luar negeri nggak mau balik. Jadi gitu. salah satu pihak merasa ya ngapain kalau kok nggak balik gitu kan. Atau ada salah satu pihak yang merasa hidupnya lebih nyaman di dalam negeri. Ketika mau dibawa ke luar negeri nggak mau. Ini kan banyak faktor sebetulnya. Kalau itu kita bicara
dari sisi keluarga yang sudah berumah tangga lah gitu. Ya. Namun kan kalau aku sih gini, ada hal yang sebenarnya kita aneh lah gitu ya. Aku anggap anehnya itu gini. Mungkin beberapa kita tarik ke belakang, Ya. itu kan TKA itu cukup tinggi di Indonesia, Betul. ya kan? Tenaga kerja asing. Iya. Ya. Udah. Nah, bisa nggak sih sebenarnya negara itu hadir di situ Iya. ketika mereka bisa membuka lapangan kerja untuk TKA? Iya. Kenapa nggak bisa untuk Kenapa Tidak diprioritaskan. prioritas warga negara Indonesia kita tidak menjadi sendiri. prioritas? Kalau Iya. memang ternyata Skill. dianggap skill, ya seharusnya negara juga berkorelasi dong dengan Iya, stakeholder bahwa skill benar. yang dibutuhkan itu nih A sampai Z. Iya, Ya. benar. Jadi masyarakat kita akan lebih ke skill yang mana yang dibutuhin gitu kan. Benar. Jadi jangan hari ini kita dihadapkan dengan persoalan-persoalan munculnya banyak perusahaan-perusahaan pertambangan lah, Iya. batu bara lah, minyak lah dan lain sebagainya. Namun ternyata tidak mampu menyerap lapangan kerja Iya. dalam negeri gitu loh. Betul. Itu kan agak aneh tuh. Agak aneh. Bahkan kurun waktu beberapa tahun belakangan ini kita tahu bahwa banyak TKA asing itu kan ke berbagai provinsi, ke perusahaan-perusahaan besar Ya. dengan alasan skill mereka yang mampu di situ dan lain sebagainya. Nah, kenapa melalui Dinas Tenaga Kerja contohnya Iya. kalau memang secara apa namanya latar belakang pendidikan, skill mungkin dia tidak anak SMK. Ya, saya malah. Contohnya gitulah, ya kan. Contohlah yang targetnya SMK dulu, karena yang sekolah punya jurusan kan, yang Iya. siap, yang disiapkan untuk bekerja. Nah, kenapa mereka tidak dididik dalam diklat-diklat yang memang dibutuhkan gitu loh, Ya, cuman untuk perusahaan-perusahaan itu. diklat-diklat saat ini kan bukan ke industrial total gitu. Nah, itulah dia. Ah. Kan korelasinya kan sekarang, contoh di kita sekarang kan Dinas Tenaga Kerja itu kan sudah tidak lagi berhubungan industrial Ya, secara ininya. Namun kan antar kelembagaan bisa. harusnya. Ya seharusnya kan gitu karena Iya. kebutuhan dari Dinas Tenaga Kerja itu di perusahaan mana, calling dong ke Dinas Industri Iya. bahwa kebutuhan kami ini A sampai Z Betul. gitu. Jadi gimana nih solusinya? Berarti harus membuka apa namanya pelatihan-pelatihan yang memang dibutuhkan oleh Dinas Tenaga Kerja gitu. Betul. Jadi jangan sampai pihak industrial melatihnya apa, tenaga kerja nggak siap menerimanya karena apa? Memang kebutuhannya nggak di situ. Kan yang punya data kebutuhan perusahaan itu kan Ya, perusahaan. Dinas Tenaga Kerja toh, Tenaga kerja. karena mereka daftarnya ke situ. Ya. Nah, bidang industrial ini, Dinas Industri ini kan memberikan orangnya gitu. Ini loh skillnya ini. Iya. Namun jangan sampai nanti Dinas Industri melatih melatih koki, Iya. orang masak. Namun ternyata Dinas Tenaga Kerja butuhnya orang yang jago Iya. mekanik Jadi gitu. dia Kan nggak nggak sinkron nyambung, dia, gitu. ya, dia nggak sinkron Seharusnya kan terkonek sih. Iya, Ini kebutuhan apa kita kebutuhannya? ini targetnya apa? Umpamanya target di tahun ini Iya. kita punya kebutuhan nih orang yang mampu umpamanya untuk ngelas, contohnya sederhananya kayak gitu di perusahaan-perusahaan yang mungkin dianggap bisa kan bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja. Ya. Nah, masuklah Dinas Industri memberikan orang yang memang bisa ngelas gitu. Betul. Jangan pula dikasih orang bartender Benar. buat kopi-kopi kayak gini kan nggak cocok gitu. Berarti kalau aku simpulkan, pemerintah ini pemerintah ya, ingat, tidak ada kepercayaan kepada Lokal, anak bangsanya. masyarakat lokal. Iya, sebenarnya contoh kayak aku pribadi, ini bukan aku membanggakan diri, tidak. Aku jurusan Ekonomi. sekolah SMA IPA, Nah, kuliah ekonomi, pekerjaan tukang kayu. Di mana aku belajarnya? Nggak ada sama sekali. Otodidak lah ya. Guru Berarti yang, otodidak lah. ya, aku ikut pelatihan nggak ada. Aku ikut hanya seminar beberapa kali di komunitas hobi kayu, belajarnya di YouTube, kan gitu. Belajarnya sama orang yang memberikan ilmunya secara gratis di YouTube, mungkin pakai Pengalaman. paket data gitu kan. Nah, sebenarnya bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia sendiri itu sebenarnya mau belajar kalau dikasih tingkat kepercayaan. Nah, sedangkan pemerintah tidak memberikan
kepercayaan itu gitu kepada anak bangsa. TKA juga yang dipanggil gitu loh. Benar, Nah, benar. ketika kita mau mendapatkan sesuatu hal atau dapatkan bantuan lah dari pemerintah, malah pemerintah nanya, ada sertifikatnya. Bukan skillnya bisa apa, Iya, benar. diuji kan boleh Ya, gitu memang. loh. Nah itu yang buat aku ada sertifikatnya. Ibaratkan aku mau ngisi materi Iyalah. nih kan gitu. Ada dulu pernah ikut sertifikat ini itu. Loh, kok pakai sertifikat gitu. Sekarang kemampuan bukan perkara sertifikat. Yang kembali kemarin cerita kita ijazah aja bisa ribut Iya. kan gitu. Ya memang kan di situ memang kita nggak tahu apakah aturan atau regulasi ini membantu atau malah Enggak. malah apa namanya malah mengkerdilkan kita gitu kan. Kalau aku bilang mengkerdilkan karena nggak ada tingkat kepercayaan pemerintah kepada anak bangsa sendiri atau masyarakat di daerah kita deh. Aku bilang bantuan-bantuan atau support dengan UMKM itu bunut kita ceritakan bunut lah. Banyak sekali yang dahulunya kita anggap organisasi ya yang bergerak di bidang ekonomi, kreatif, UMKM usaha, ya kan UMKM. Itu cerita tentang sepatu bunut gitu. Tapi pernah nggak digali sebenarnya mereka itu butuhnya apa? Iya. Kan gitu. Nah, pemerintah sudah hadir nggak untuk kebutuhan itu? Memang kan ini dia apa Saat ini namanya, belum. Kalau aku sih gini, aku tadi pagi lihat berita tuh, Menteri Karding lah ya, Menteri P2MI itu kan bilang bahwa tujuan dia menyatakan itu bukan nyuruh kita lari ke luar negeri atau pergi ke luar negeri, Iya. bukan itunya gitu. Namun kan buat kita itu juga bukan itu juga yang mau kita bahas gitu. Oke. Tapi bagaimana tanggung jawab dan peran pemerintah ketika memang kita bicara 70 juta itu kan solusi seharusnya. Iya. Iya. Walaupun memang salah satu solusinya itu adalah memberikan peluang bagi masyarakat lokal, bagi warga negara untuk bisa menjadi tenaga kerja asing di luar Benar. negeri. Benar. Itu solusi, tetapi kan itu bukan jadi prioritas toh. Iyalah. Seharusnya kan itu bukan prioritas. Ya, bayangkan kalau seandainya 70 juta itu hari ini berada di luar negeri semua. Iya. Bayangkan bagaimana negara mampu memberikan fasilitas terbaiknya untuk tenaga kerja Indonesia yang berada di luar negeri dengan berbagai problem yang ada. Pernah nggak kita berpikir secara psikologis gitu? Ya. Ketika yang pergi ke sana itu sebagian adalah orang yang sudah berumah tangga, Ya. seorang ayah, iya kan? Bagaimana Betul. psikologis anaknya ketika nggak ada seorang ayah gitu kan? Karena Iya. apa? Karena kesempatan dia untuk bisa berkumpul dan bekerja di Indonesia itu Benar, kecil dan kecil. lain sebagainya. Itu salah satunya loh. Itu hal yang paling kecil yang seharusnya itu bisa dijadikan salah satu alasan supaya ada solusi. Ada. Bahwa tawaran kita itu betul. Mungkin hari ini pemerintah mencoba untuk membuka lapangan kerja dan lain sebagainya dengan banyaknya job street dan lain sebagainya. Ya. Namun kan itu tidak, statement menteri itu menyatakan bahwa itu menunjukkan bahwa memang cukup kecil peluang kerja yang ada di dalam negeri. Bukan cukup kecil, Kak. Yang jelasnya kemarin kita cerita koruptor itu undang-undangnya tidak membuat jera. Iya kan? Iya kan? Hukum yang ada nggak buat jera koruptor. Benar. Kan gitu. Nah, apalagi kita yang tinggal di Sumut baru juga lagi ada berita masalah Ya, apa namanya? korupsi juga. Ya memang Yang seharusnya kan dana-dana yang dikorupsi ini bisa membuat lapangan pekerjaan, minimal pelatihan lah yang disesuaikan kebutuhan dari industrial BUMN misalkan gitu kan, pertambangan dan segala macam. Jadi kalau menurut aku ini pemerintah asik dengan gayanya sendiri nih. Iya. Ya, dengan pemikiran sendiri tapi tidak mengambil report dari masyarakat nih, kemauan masyarakat apa segala macam. Nah, itu kakak bilang tadi yang berkeluarga di luar negeri jauh jaraknya sehingga mental atau Ya, psikologisnya timbul lah. keluarga itu iya, mempengaruhi lah. mempengaruhi. Gimana kalau yang misalkan dia masih bujangan atau lajang, kan gitu. Otomatis nggak mungkin dong dia lama kontraknya di luar negeri tidak berumah tangga. Secara naluri manusiawi ya laki-laki kan gitu kan, butuh pasangan. Ya, akhirnya rezeki punya jodoh orang sana. Otomatis menetap di sana. Nah, Ya, kalau ketika tidak nanti banyak kok. ketika nanti mereka berbuat sesuatu di negara sana, bahwa dianggap gak nasionalis. Ya kalau aku itu tadi yang aku bilang, Gitu. bayangin aja jutaan itu berada di luar negeri
dengan kondisi fasilitas kita tuh masih dipertanyakan hari ini. Jangankan ya, kita save dulu nih yang 70 juta. Kita save dulu. Yang sekarang dulu. Sejauh mana hari ini pemerintah hadir di tengah-tengah kawan-kawan kita yang berjuang hidup di sana itu sebagai pemilik devisa salah satu terbesar yang diberikan kepada negara ini. Salah satunya, sampai mereka dianggap pahlawan devisa lah dan lain sebagainya. Namun pernah nggak, atau gini, sejauh mana sih fasilitasnya gitu? Kenapa tidak ada perbaikan fasilitas yang kita anggap ternyata betul-betul ini melindungi loh warga negara kita yang ada di luar negeri gitu. Jangan ketika pemilihan presiden kah, pileg kah, itu baru mereka benar-benar dijadikan suara di luar negeri kan gitu kan. Baru terdeteksi lah gitu kan. Jadi buatku itu cukup sederhana aja sebenarnya. Apa itu? Nggak usah muluk-muluk lah gitu. Sediakan aja lapangan kerja semaksimal mungkin di lokal, di dalam negeri dengan kemampuan dan transparan lah gitu kan. Transparan dengan berbagai hal sudah, dan transparan juga ke luar negeri itu. Umpamanya Jepang ini butuh berapa juta? 1 juta. 1 juta lapangan kerja. Lewat ya. 1 juta lapangan kerja umpamanya. 1 juta lapangan kerja ini kebutuhannya apa? Berapa? Di bidang apa? Di bidang apa dan lain sebagainya. Mapping dong. Mapping lah. Setiap setiap dinas tenaga kerja itu diberi kesempatan. Asahan. Ini ada perusahaan asing nih. Di Jepang. Kebutuhannya udah kita mapping semuanya supaya rata nih. 10 tenaga kerja yang dibutuhkan dari asahan. Di sini, dan slotnya itu dari pusat sampai ke bawah sama. Supaya apa? Tanggung jawabnya jelas bahwa rekomendasi tanda kutip ya, bentuknya itu rekomendasi bahwa memang ini gawaian pemerintah bekerja sama dengan pemerintahan Jepang untuk melindungi TKA-nya juga kan, tenaga kerja asing yang masuk ke mereka melalui Indonesia umpamanya, karena mereka pasti akan bagi-bagi juga tuh, karena melalui KBRI dan lain sebagainya kan. Ya udah 1 juta itu kebutuhannya masyarakat Indonesia. Kalau di mapping ada beberapa dinas tenaga kerja. Sederhananya begitu. Dibagi di setiap daerah. Umpamanya 10 ya udah. Jadi 10 orang itu terkontrol kan di perusahaan A. Gitu. Nanti kalau ada perusahaan di mana lagi gitu. Di Malaysia umpamanya yang sifatnya perusahaan yang industrial ya gitu, bukan rumah tangga dan lain sebagainya. Itu belum kita bahas. Ini hanya persoalan yang sudah di perusahaan-perusahaan yang kita anggap bisa legal kan. Gitu. Itu gitu juga lagi. Jadi dia pemerintah hari ini hadirnya itu secara masif dari atas ke bawah, gitu. Silakan kalian bermitra, gitu kan. Tapi umpamanya mana tahu Kabupaten Asahan punya mitra nih di luar negeri, tetapi dia harus lapor dong ke pusat, dan ini atas nama pusat, gitu. Bahwa kita sudah bermitra nih dengan salah satu perusahaan asing nih di luar negeri, kebutuhannya ini A sampai Z, udah. Itu gimana, gitu kan? Udah. Kalau kita mau ikut dan rekomendasi dari atas gitu. Jadi ketika ada sesuatu hal yang sifatnya kondisi yang kita tidak inginkan gitu kan, pemerintah itu memang betul-betul nyata hadir gitu. Jangan ini setiap kabupaten kota seolah-olah otonom sekali kan menyelamatkan masyarakatnya gitu loh. Otonom sekali. Bayangin berapa kali setiap kabupaten kota, bukan cuma di Asahan kurasa, di semua tempat itu menyelamatkan, memulangkan jasad, memulangkan orang dipukulin dan lain sebagainya itu secara otonom. Kabupaten kota sendiri yang bertanggung jawab gitu kan. Walaupun itu ilegal gitu loh. Umpamanya pun ilegal sekalipun, seharusnya apa? Yang ilegal ini kan perlu ditanya, perlu diketahui alasannya apa. Kenapa dia langsung bisa mau? Kenapa dia sampai harus menjadi TKI ilegal? Pertama kan pasti apa? Modal. Udah, keadaan. Kalau dia punya duit pasti dia legal. Terus skill. Yang kedua, dia punya skill atau tidak? Oke, kalau skill dia punya, tapi mungkin secara bahasa dia belum mampu. Yang pertama modal memang. Ya, skill itu kan termasuk bahasa sebenarnya. Seharusnya kan ini sudah digunting semua. Karena apa? Berarti kita harus mapping nih kabupaten kota masing-masing gitu kan. Bahwa masyarakatnya ini identiknya gimana. Kalau memang ternyata masyarakatnya ini tidak punya skill di bahasa dan lain sebagainya, ini kan jadi PR nih. Gitu. Dia punya skill nih, kebutuhannya ini, namun ternyata bahasanya belum mampu nih. Ya mundur dong gitu. Karena bahasa ini kan akan menjadi salah satu alasan. Jadi sebenarnya gini Kak, sinkronnya
hari ini dengan ada statementnya siapa tuh namanya tadi ya? Siapa namanya Kak? Karding. Iya. Statementnya Le Carding itu, ya aku berpikir memang hari ini pemerintah juga sudah tidak mampu lagi untuk menyediakan lapangan pekerjaan di Di Indonesia. dalam. Itu yang pertama. Ah, Yang kedua, dia cakap dia cuma cuap-cuap gitu. Dia nggak ada, udahlah kalau kalian mau kerja ke luar negeri kerja gitu. Tapi nggak ada disiapkan gitu. Kita disuruh nyari sendiri. Karena yang aku lihat lah kayak orang rata-rata bekerja di luar negeri itu jarang dari jalurnya pemerintah. Jarang, malah nyari-nyari sendiri. Dari swasta. Nyari-nyari sendiri. dari sendiri. Kan cari informasi sana. Teman ke teman ya. Atau teman ke teman, Ya. oh teman ada kerja di sana Ya. gitu. Dia nggak difasilitasi gitu. Iya. Ya sama seperti Kak Den. Aku berpikir pun hari ini dia ngomong kayak gitu, dia tuh nggak ada data dan dia tuh nggak ada. Oh, di beberapa negara ini dibutuhkan tenaga ini. Ya. Nah, kan? Nah, di tempat kita yang lagi nganggur ini datanya ini gitu. Jadi bisa disinkronkan. Aku rasa dia ngomong gitu dia tuh nggak pakai data, dia nggak by data. Dia cuma bilang Indonesia ini nggak mampu untuk ngasih kalian pekerjaan. Jadi kalian cabut aja ke luar negeri cari kerjaan masing-masing. Udah gitu. Ya terus TKA yang kerja di Indonesia dibiarin aja gitu. Ya biarin aja ya, karena kan ya memang di tempat kita jarang lah ya. Di tempat Tapi kita kalau jarang menurut ya. aku ini, Di, betul. di daerah tempat kita tuh jarang Ya. kita lihat kan. Paling-paling Bukan 1-2 jarang- orang lah. itu bukan jarang dilihat. Paling 1-2 orang lah Kak. Nggak diketahui. Iya. Kalau aku Nggak diketahui. karena kalau aku kita- pernah nggak diketahui. ya teman kita kan juga masih ada dalam Ya dulu lah. lingkungan itu kan. Ex perusahaanmu lah. Paling-paling kalau kami lihat dari perusahaan sebesar itu di Indonesia paling-paling ya cuman hanya 2% sih dari Iya, total 2% dari karyawan jumlah gitu. berapa? Ya itulah Kak, yang penting Itu kan. satu perusahaan. Iya. Jadi Satu perusahaan kan. Jadi menurut aku ini simpelnya sebelum menyuarakan masyarakat harus bantu pemerintah untuk bekerja di luar negeri, ya kan? Sulit memang. Nah, suruh pulang aja nih yang dulu pernah merantau di bidang industrial, gantikan TKA yang ada di Indonesia. Benar. Gitu loh, sehingga apa? Jadi regulasinya adalah mengirim 10 orang misalkan selama 5 tahun. Per tahunnya itu kan ada dikirim, Dimagangkan lah. dimagangkan di luar negeri, Perusahaan, ya kan? Sesuai dengan kebutuhan. Udah selesai kontrak mereka, ini jangan dibiarin nih anak bangsa, Balik. difasilitasi balik, gantikan TKA yang ada di Indonesia ini, karena mereka apapun ceritanya, setiap manusia pasti mau belajar. Gak ada ceritanya dia Kalau aku nggak sih mau gini belajar. sih, gini. Kan Mungkin gitu. kalau persoalan TKA tidak bisa dihapuskan. Itu yang Nggak pertama. bisa, nggak bisa, TKA ya. nggak bisa. Ada kontraknya kok. Iya, maksudnya tidak bisa dihapuskan. Nggak Harus bisa. Namun Karena di harus setiap bisa negara pasti dibatasin. ada. Namun Ya. harus dibatasin. Supaya apa? Supaya perusahaan mau tidak mau, secara moral itu harus merekrut lokal kan gitu. Iya. Kalau itu dibatasin kan gitu. Jangan karena ini perusahaan juga dari perusahaan asing yang berinvestasi di Indonesia, terus perusahaan asing itu juga merekrut TKA dengan suka-suka hatinya kan gitu. Benar. Itu yang harus dihindarin. Regulasi kita ini kan apa namanya? Di satu sisi kadang menyelamatkan, di satu sisi kita juga harus membantai dan lain sebagainya Iya. kan. Jadi kalau aku sih menghadapi ini statement 70 juta pengangguran yang salah satu solusinya harus bekerja di luar negeri itu perlu dipertimbangkan lah gitu. Perlu Kan dipertimbangkan. 70 juta. Bayangin itu sempat berada di luar negeri. 25%, 20% Mak. Iya, kalau terjadi WW3 Ya udah. habislah. Benar. Tapi ada satu sisi positif dari pernyataan si Carding itu. Apa? Karena apa ya? Di satu sisi, nggak usah dia menyuruh kerja di luar negeri pun. Dengan kemarin maraknya hashtag kabur aja dulu. Ya, orang itu udah sudah banyak. menyatakan Mama bahwa sebagian masyarakat Indonesia itu udah muak. Udah muak. Udah muak. Cuman sebagai pemerintah yang bertanggung jawab terhadap masyarakatnya, terhadap rakyatnya, yaitu benar-benar difasilitasi, dilindungi orang yang benar-benar mau kerja di luar negeri. Jangan seperti kayak anak ayam yang dilepas gitu. Udah kalian pergi-pergi aja gitu. Iya. Tiba-tiba nanti ilegal nggak mau diurus sama sekali. Tiba-tiba legal, negara juga menikmati hasilnya. Ya, Ya kan pahlawan dipisah kan? Dipisah. Iya kan? Jadi benar-benar disiapkan loh. Disiapkannya dalam arti apa? Mungkin hari ini yang kita berlindung sama pemerintah di daerah lah ya. Berarti ada di Disnaker ya Kak ya? Ya. Ada di Disnaker. Se-over mana di Disnaker hari ini dengan angka pengangguran yang ada di Indonesia? Maksudnya gini loh.
Ini kan nampak nih, orang-orang yang tamat kuliah ini kan nampak ini bibit-bibit pengangguran kan. Ya, Lo kan jelas kan? benar. Kan? Orang yang baru tamat kuliah itu nampak ini. Selamat datang di dunia pengangguran. Selamat datang dunia pengangguran. Ya. Tali pindah kanan dari ke kiri Ya. itu menandakan selamat kalian akan Nganggur. berjuang Oh, dulu. berjuang Iya, dulu. walaupun kemungkinannya kecil. Ya. Karena orang yang udah kuliah itu ekspektasinya tinggi, Ya. pengen gaji tinggi. Ya. Sedangkan Nggak mau kerja. keadaan kita nggak siap. Kerja Ya. nggak mau susah. Kerja nggak mau susah. Betul. Jadi pindah tali dari kanan ke kiri itu 80% udah menyatakan selamat Anda menganggur gitu. Ya. Seover mana hari ini pemerintah daerah terutama di Senaker untuk mengcover itu? Seover mana di Senaker daerah hari ini mengetahui tentang seluruh lapangan pekerjaan yang ada di internal di Indonesia maupun di luar negeri? Ya. Dan informasinya itu kepada calon-calon pengangguran ini seperti apa? Dari media sosial. Ya. Kan? Dari media sosial. Itu nggak efektif. Apa salahnya? Dinas tenaga kerja itu Jemput bola. jemput bola nggak? Sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah kan kalau Kampus-kampus. memang hari ini di Senaker nggak mampu, insya Allah hari ini beberapa teman-teman SKA bisa sanggup membantu untuk ke tempat-tempat perkuliahan. Betul. Iya kan? Karena kan itu tadi sulit. Sekarang kan kita lihat melalui di Snaker itu kan ya oke lah, kita bicara regulasinya mungkin melalui website ini AIO lah gitu. Itu kan teknis. Namun memang alangkah baiknya ketika memang kita dari hilir dulu nih. Apa tuh? Itu tadi mana potensi yang mau dikejar? Ya. Umpamanya, oh ini udah di mapping nih, ini anak sekolah jurusannya ini, udah mereka jemput bola dong, gitu ke sekolah-sekolah mana mereka kasih pelatihan di situ. Benar. Udah, gitu juga ke kampus-kampus dah. Bener kan? Jangan menunggu kita yang mendaftar. Iya. Atau jangan menunggu job street lah kan? gitu. Iya. Jangan menunggu job street. Jangan gitu. menunggu kita yang mendaftar karena kita, ya bayangin lah nggak semua orang juga Job fair, kan. job fair. Oh job fair ya, job fair ya, ya job fair ya. Kan nggak semuanya orang apa namanya update ya, gitu kan. Tapi paling tidak informasi dari masing-masing lembaganya, termasuk kampus, karena kampus punya grup alumni, ya kan, itu kan bisa di-share dan lain sebagainya. Itu salah satunya supaya luas, gitu loh. Minimal itu salah satu cara, baik itu nanti kesempatan bekerja di dalam negeri ataupun di luar negeri kan gitu. Paling tidak kan itu. Ini salah satu apa namanya cara supaya meminimalisir lah, walaupun mungkin tidak signifikan lah sebenarnya kan. Namun dengan job-job yang ada sekarang, dengan job-job sekarang itu kan paling tidak itu bisa memperluas informasi kan gitu. Masa mengharapkan apa namanya pesan berantai dari mulut atau dari media sosial, karena betul sudah menggunakan media sosial. Namun kan secara kebutuhan itu kan yang paling tahu kan pihak pemerintah kebutuhannya. Kita beberapa kali kita ikut kegiatan-kegiatan ini kan dikasih tahu bahwa banyak yang sudah kerja di Jepang, sudah di ini gitu. Nah bener, ya seharusnya udah tahu kayak gitu, evaluasi dong. Kenapa ketertarikan kita ke luar negeri itu umpamanya secara skillnya ada, namun kenapa mereka nggak mau bergabung ke Jepang umpamanya? Itu kan banyak hal, ternyata salah satunya bahasa. Tapi kan kalau seandainya ternyata paling tidak setengah tahun sudah tahu bahwa bakalan ada informasi, walaupun kan nanti kan bisa saja di perusahaan yang berbeda kan, gitu kan. Jadi itu bisa kan seharusnya prepare dari jauh hari. bahwa kebutuhan ternyata kebutuhan kita sudah mapping nih. Makanya aku bilang kalau pemerintah pusatnya sudah mapping bahwa kebutuhan di beberapa negara itu sekian, udah. Kebutuhan ini kan dia sifatnya continue, tidak saklek. Nggak saklek, pasti continue dia. Berarti kan peluang itu yang harus diambil. Bahwa ada waktu 3 bulanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota itu membuat free fund bahasa Jepang di sekolah tersebut dan lain sebagainya, atau cari cara lain lah gitu kan. Subsidi yang diberikan itu kan bisa banyak hal, nggak cuma bantuan alat. Betul. Gitu loh. Jadi sampai sekarang aku nggak dapat bantuan alat kok. Iya, makanya aku mandiri karena kau memang nggak punya sertifikat apapun. Aku mandiri karena nggak punya sertifikat. Itu dia. Karena gini loh Kak,
yang aku rasa ini sebenarnya tumpulnya tentang masalah tenaga kerja ini sebenarnya itu di akhir session ketika siswa dan mahasiswa itu ingin menyelesaikan Memang pendidikannya. masa transisi itu kan sulit. Tumpulnya di situ. Karena di satu sisi untuk kampus juga sendiri tidak menyediakan itu, tidak membekali itu. Apa? Bukan nggak menyediakan sih, Rip. Tidak membekali, Kak. Lebih tepatnya itu bermitra, namun kesiapan yang Iya. dilakukan itu yang tidak 100%. Karena Tidak apa? membekali, Banyak hal. iya. Apa itu? Keterbatasan kampus ini kan juga maksudnya tidak bisa maksimal kan? Betul. Karena kampus punya keterbatasan, baik itu melalui SDM sumber daya Iya. manusianya, terus fasilitas dan lain sebagainya. Seharusnya kan ini ditopang nih, di backup nih. Makanya gitu. itu Kak, Sebetulnya makanya itu kan yang aku sinkronkan. Ketika kampus tumpul pun dengan ketenaga kerjaan, persiapan, ataupun mentality, ataupun ini anak-anak ini udah aku didik nih selama 8 tahun, S1 contohnya, 4 tahun, Wah, S1. lama ya? 8 tahun itu maksudnya abadi gitu? Mahasiswa abadi. Enggak. Ya kan? Hah? Dia 8 tahun, 2 gelar. Dua gelar ya. Jadi Kak, aku udah kasih bekal nih. Cuman kan ini udah menjadi PR yang umum nih. Iya. Iya kan? Ketika teman-teman, adik-adik, siswa ataupun mahasiswa yang udah mau tamat, ini bingung ini. Iya. Aku mau kemana ini? Aku arahnya mau kemana nih? Oke. Gitu kan. Jadi makanya Dinas Tenaga Kerja hari ini betul-betul berkolaborasi, bersinergi dengan pihak sekolah ataupun pihak kalau Kampus. kita bilang kampus lah. Nah, kampus Karena ya. kalau sekolah ini masih ada jenjangnya pasti Makanya aku bilang. 70% pasti Karena gini, kepengen ya. kuliah. Enggak, karena gini, beda dia, Rip. Gini. Ah. Kalau jurusannya SMA, lulusanmu apa? SMA. SMA. Iya. Pasti tujuan kuliah lebih besar. Yes. Namun, aku yang lulusan SMK itu enggak sebesar Kepengen masuk kuliah kepengen gitu. enggak sebesar itu. Iya. Karena kita yang jurusan SMK ini sudah punya mindset Mindset, bahwa kalau itu praktek. praktek, Ya. benar. Segitu lamanya seharian itu Iya. karena supaya kau nanti kalaupun keinginanmu mau kuliah, kau tetap bisa bekerja. Iya. Minimal jadi entrepreneur lah ya. Minimal entrepreneur atau yang memang paruh waktu gitu loh. Bisa minimal kalau hanya untuk kau sendiri, Uang itu kau mampu, jajan. uang jajan dan lain sebagainya. Mindset kita sudah diajarkan untuk bekerja. Betul. Gitu loh. Mindset SMK ya. Itu salah satunya itu, makanya skill kita yang diprioritaskan ketimbang mungkin kawan-kawan yang SMA kan Ya. seperti itu. Itu perbedaannya. Nah, seharusnya kan SMK itu bisa diberdayakan tuh Ya, untuk meminimalisir. Baru di mapping lagi ke dunia kampus. Karena dunia kampus ini kan jurusannya itu sudah macam-macam tuh. Mulai dari jurusan yang sosial Ya. sampai dengan eksakta kan. Nah, ini kan di mapping lagi kayak jurusan-jurusan sosial lah, Iya. contohnya ekonomi, hukum, apa lagi. Yang sifatnya sosial itu kan peluang kerja itu kan balik-balik di manajerial perusahaan. Benar. Dia nggak skill dalam artian kayak praktek Ya. kawan-kawan di pabrik. Ya. Sedangkan yang gitu-gitu. manajerial perusahaan itu lowongannya sedikit. Nah, terbatas. Lagi-lagi tempur kita di situ. Itu yang kurasakan, makanya aku jadi tukang kayu. Makanya Itu dia. benar Kak. Jadi kan aku mungkin orang Disnaker tidak mungkin tidak tahu bahwa lowongan pekerjaan terbesar yang ada di setiap daerah itu mungkin kalau kita bilang apalagi daerah asalnya. Ya. Kalau kita Ya, bilang dengan berkecimpung banyaknya dengan marketing lah ya. perusahaan, Marketing lah ya. kan. Tapi seberapa minat sih anak-anak tamat kuliah ini dengan marketing? Itu yang pertama. Baru kayaknya kan nggak cocok ini mau tamat apapun jadi marketing ini kan nggak cocok larinya. Iya. Ekonomi pasti nggak cocok ini ke marketing. Oke. Komputer pasti nggak cocok ini ke marketing. Iya. Nah dari sini kan udah nggak sinkron. Ini ya aku kasih lowongan kerja besar-besaran. Ini marketing. Tapi orang yang mau masuk ini orang yang nggak punya basic semuanya Iya, ke sana kayak gitu. kau kan. Iya, Kayak kau kan semua D3 rata-rata kan. Kayak kau kan D3 komputer. Benar. Seharusnya kan nggak di dunia marketing. Iya, bukan hanya di 3 komputer, ada juga S1 hukum, ada juga S1 ekonomi yang masuk ke dalam dunia marketing. Nah, jadi berarti di sini closingannya kan tahu nih sebenarnya bahwa ilmu marketing ini sebenarnya penting untuk ditanamkan sama calon-calon pengangguran yang akan menyelesaikan dunia pendidikannya. Ya, tapi kalau yang aku tahu, apresiasi juga memang kepada Disnaker ya.
Yang aku tahu banyak menciptakan pelatihan-pelatihan Ya, itu dia. entrepreneur. Iya. Ya kan? UMKM. Basic UMKM lah. Iya, itu aku apresiasi. Tapi nggak sinkron sama pemerintah pusat yang akan mengenakan pajak pada marketplace. Ya. Jadi UMKM yang baru tumbuh, baru memulai Habis. jualan di marketplace, Habis. udah habis nih modal untuk bayar pajak. Bos, tolong itu dikaji ulang lagi ya, karena seorang entrepreneur itu nggak mungkin punya modal besar ya, terjual aja syukur di marketplace. Kalau sudah ada regulasi seperti itu, sedangkan dari marketplace sendiri aja sudah ada potongan, belum lagi pajak yang Iya. yang akan dibuat pemerintah kepada UMKM yang jualan di marketplace. Jadi ini UMKM ini untuk memperkerjakan orang aja. Ini lagi-lagi balik lagi nih, untuk memperkerjakan di usahanya, membuat produksi yang akan dijual di marketplace, nggak sanggup. Karena harus ada pajak yang ditambah lagi, sehingga kayak mana untuk produksi aja kita nggak sanggup untuk mempekerjakan orang. Terakhir pengangguran itu ya tetap, apapun ceritanya nggak sinkron nih antara apa pelatihan yang Tetap nggak sinkron. diberikan sama pemerintah dan sebenarnya apa yang apa dibuat regulasi sama pemerintah. Memang nggak sinkron kalau Tetap nggak kalau sinkron. memang kita melihat dari sisi itunya. Contohnya gini, balik ke dunia kerja lah gitu. Iya. Contoh di Asani berapa sih pengangguran? Contoh lulusannya apa aja? Iya. Basicnya apa Apa aja? aja? Oh, keren-keren Udah, lah kalau istilahnya gitu. jurusannya. Udah. Yang kedua, berapa banyak sih perusahaan yang ada di sini? Sini. Ya. Iya. Mohon maaf lah, dari semua job fair yang pernah kita ketahui, hanya 1-2 perusahaan, Iya. bahkan itu yang nyaris baru-baru saja, yang membuka lowongan kerja. Iya. Dan itu terbatas, hanya sekian orang gitu. Iya. Sedangkan perusahaan-perusahaan yang lama, masa nggak upgrade? Iya. Perusahaan-perusahaan lama itu masa nggak upgrade sih untuk karyawannya atau tidak bertambah sih, gitu kan? Iya. Kalau logikanya kan gini, perusahaan itu pasti berkembang. Iya. Kalau nggak berkembang, Bangkrut. berarti dia bangkrut. Nah persoalannya hari ini untuk khusus Asahan umpamanya, ada berapa perusahaan, mulai dari perusahaan perkebunan lah, perusahaan yang dunia ekonomi lah dan lain sebagainya gitu kan, semakin menjamur gitu. Namun lowongan kerjanya semakin nggak kelihatan gitu. Bayangin sekelas kafe aja buka job fair, kafe Kafe. Ya. yang mohon maafnya karyawannya gajinya mungkin nggak UMR, Ya. cuman karena kebutuhan tenaga yang memang harus dipenuhi oleh ownernya, gitu kan. Nah, perusahaannya mana? Perusahaan yang besar-besar itu, Kemana? gitu loh. Masa sekelas kafe aja buka lowongan? Buka lowongan. Kenapa perusahaan besarnya Tidak buka kalian lowongan. tidak gitu? Boleh kita mungkin nanti suatu saat kita undang Dinas Tenaga Kerja lah. Wajib, Contohnya, ini wajib, gitu kan. wajib, Supaya wajib. apa? Supaya ini connect nggak nih, relevan nggak gitu loh. Dengan segitu banyaknya perusahaan, terus tenaga kerja yang diserap berapa, terus apa namanya pergantiannya itu di mana gitu. Iya. Ya masa pensiun pasti ada. Terus yang menggantikan pensiun ini Iya. atau yang tidak produktif ini kan Betul. semua karyawan bekerja itu kan tidak 100% pasti produktif toh. Iya. Betul. Terus mereka masa nggak upgrade menyediakan menyediakan karyawan magang umpamanya, walaupun Ya. dia belum kerja umpamanya, belum berstatus karyawan ya gitu. Baru gini Kak. Nggak Kakak ketemu ya. pernah nggak dapat kajian ini sebenarnya yang ngurusi perusahaan-perusahaan ini siapa? Dinas Tenaga Kerja toh? Ya salah satunya. Salah satunya kan, Ya. Kak? Pernah nggak hari ini Dinas Tenaga Kerja itu melakukan kontrol sosial atau kontrol terhadap perusahaan-perusahaan yang hari ini ada di daerahnya masing-masing? Contoh, Bukan secara aturan, secara tupoksi iya pasti. secara tupoksi ya. Sudah dilakukan. Secara Pasti tupoksi, dilakukan. itu kan tupoksi kan. Ya. Cuman kan Ya kan kalau tugasnya untuk salah terjun ke Pasti perusahaannya ada. langsung, Pasti ada. pasti ada. Pasti ada. Pasti ada. Iya. Jadi kalau pasti ada Kak, jelas ini nggak sinkron nih dengan peraturan yang ada di pemerintahan tentang tenaga kerja dengan kebijakan-kebijakan yang hari ini diberikan perusahaan kepada karyawannya. Nah, aku belum tahu ya.
kalau kayak asahan tuh Contoh, ada perdanya apa gaji gitu. tidak UMR. Iya. Contoh, penahanan ijazah. Ya. Contoh, banyak hal-hal yang lain. Banyak lah, belum Ya. lagi kita bicara Contoh, jam kerja. ya kalau disinkronkan dengan Undang-Undang Cipta Kerja hari ini ya, itu kan memang kita perlu bahas panjang tuh. Nah, karena benar kan kan? sekarang Iya. Undang-Undang Tenaga Kerja kan sudah terkorelasi dengan Undang Cipta Kerja Benar, yang benar, iya. yang kontradiktif itu kan gitu. Karena memang apa namanya Rip? Beberapa persoalan ketenaga kerjaan ini kan benar-benar sensitif nih. Ya. Kita bicara PR-nya terlalu luas, terlalu besar PR-nya. Udah punya kerja, lihat UMR nggak, lihat dia dikasih, kalau perempuan dikasih cuti AIWO nggak, udah abis itu jam kerjanya gimana, terlalu banyak ini memang. Makanya aku belum tahu perda nih di komisi berapa sih kalau kabupaten di DPRD kabupaten tuh B kok masalah ya. komisi B namanya tentang tenaga kerja lain sebagainya kan. Kok Ya. masalah ya kak ya. Mungkin nanti suatu saat kita bisa undang mereka lah gitu kan untuk mempertanyakan sebagai sebagai controlling kan, pengawasan dari Tergantung teman-teman netizen lah. gitu kan. Ya, jadi Mau nggak kita gitu. undangin? benar. Kan gitu. Yang gitu. Komen. Mungkin ini udah terlalu panjang kali, cuman ini menjadi pembahasan yang menarik ya. Kalau memang sinkron dan itu menjadi tupoksi yang memang sudah dikerjakan, aku rasa belum. Enggak gini dia. Karena nggak cocok logi. Karena dia nggak cocok logi. Udah cocok logi ya. Dia nggak cocok logi Nggak cocok dengan tanah. peraturan pemerintah mau peraturan pemerintah pusat, daerah tentang tenaga kerjaan sama yang diberikan perusahaan. Perusahaan kita bilangnya, bukan yang yang besar lah, industri besar lah. ya, industri besar ya, Ya. yang diberikan Bukan perusahaan UMKM lah. sama karyawan. Ya. Itu tidak sinkron. Berarti hari ini perusahaan itu cuman hanya udah aku ngurus izin, ngurus ini udah selesai. Ya, karena itu aku yang tadi. ngatur. Ya memang Mau pasti pekerjanya mau aku apain itu aku Karena yang kan ngatur gitu. perusahaan kan boleh Nah, aturan sendiri tuh. Boleh. dilemanya ketika ada case karyawan takut nih, kecuali memang karyawan betul-betul amatis itu gitu. Karyawan takut nih, aku ngelapor nanti takut aku dipecat, sedangkan aku masih mau gini kerja. loh, pengalaman kalian sebagai karyawan kan Iya. merasakan hal-hal yang tidak merdeka Benar. itu kan. Betul. Gitu loh. Karena kalau aku nggak pernah tuh, hidupku merdeka terus. Ya. Cuman kan kak banyak itu yang harus disinkronkan. Kalaupun memang perusahaan itu bisa harus 12 jam, kan harus tahu nih kebutuhan apa kali, searjan apa kali perusahaan itu sehingga harus bisa 12 jam. Bahkan itu dihitung apa? Iya, di ruang lingkup apa? Ini kan banyak nih kajiannya. Dihitung lembur kah? Lembur atau enggak, ya kan? Atau Dan ini kenapa gajinya tidak UMR? Sedangkan negara kan sudah mematok ini. Ya. Setiap perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja itu gajinya segini. Ya. Kalau jauh di bawah itu, apa alasan perusahaan? Ya. Apakah memang dia shifting, dia Iya. kerjanya cuma 4-5 jam Ataukah memang hanya untuk udahlah aku Memenuhi dengan gaji segini aku untungku sedikit loh. Ya. Gitu. Itu kan dengan alasan gitu kan. Ya setiap perusahaan bos pasti bilang nggak pernah aku untung gede hari ini, nggak pernah. Seuntung banyak apapun pasti si bos bilang memang untuk kecil. gini, Untuk memang, kecil. memang sulit ya, sulit dalam artian mulai dari hulu ke hilirnya ini kan sulit nih. Maksudnya di tengah-tengah hulu dan hilir ini banyak persoalan nih. Ya. Gitu kan. Mulai dari tingkat pengangguran yang cukup tinggi, belum lagi kita mencari solusinya, udah ketemu orang yang sudah bekerja punya masalah semua. Ya. Kan gitu tuh. Orang yang bekerja punya masalah semua. Iya. Terkadang itu dari orang dalam juga itu. Ya kalau itu kan itu intern lah ya, intern. Kepiawaian masing-masing lah Iya. gitu kan. Karena apa yang harus dilakukan sebenarnya. Makanya aku bilang, ini mana dulu nih. Kalau seandainya kita hari ini memang membahas persoalan 70 juta yang harus dipekerjakan dengan berbagai cara, ya monggo silakan saja. Silakan. Namun kita kan berharap pemerintah juga berperilaku yang wajar kan. Wajar. Jangan kita dikasih dikasih kendaraan, namun kita nggak tahu itu kendaraan bisa digunain atau tidak, gitu loh. Statement bahwa negara kan fasilitasi, nah bentuk fasilitasnya transparan dong. Apakah sampai di tingkat modal pergi ke luar negeri kita dimodalin sebagai feedback, gitu kan? Menggunakan pihak ketiga, tetap kita bayar seperti kawan-kawan yang hari ini menjadi TKI. Benar. Mereka kan
feedback tuh ke perusahaan ke pihak ketiga kan. Yeah. Kalau kau nggak punya modal, kau berani dipotong setiap bulannya AIOE lah kan semuanya, itu is okay gitu. Nah, pemerintah bisa nggak hadir dengan segitu subsidinya? Benar. Kan seperti itu Seharusnya bisa. salah satunya. Seharusnya bisa. Udah. Toh itu kan balik. Iya, balik Ya. dong. Walaupun menggunakan pihak ketiga, Iya. kan gitu. Perusahaan umpamanya mereka berani MOU dengan pihak perusahaannya langsung. Iya. Bahwa contoh perusahaan A ini membutuhkan 100 orang. Udah. Tapi perusahaan A yang memfasilitasi dulu dengan potong gaji, tinggal dibuat regulasi kan. Iya. Udah. Dan ini dikontrol oleh pemerintah sendiri supaya apa? Bahwa memang setelah setahun sesuai dengan hitungan contohnya sudah terpotong, berarti setahun berikutnya mereka penuh nih. Ya. Dan itu dilindungin gitu loh dengan berbagai cara. Apapun termasuk ya ketika setahun masih membayar ada asuransi. Ya. Dan lain sebagainya, contohnya supaya melindungi karena kita nyawa juga nggak ada Ya. yang tahu, apalagi kerja-kerja di industri kan. Yes. Mungkin itu lebih banyak risiko ketimbang pekerjaan-pekerjaan di rumah tangga kan gitu kan. Istilahnya begitulah. Nah, kan sampai regulasi seperti itu kan harus dipikirkan juga seharusnya. Jangan fasilitasnya itu oh yaudah kami sediakan tempatnya, kalian tinggal ikut pelatihannya, terus habis itu kalian berangkat. Udah. Habis itu udah. Ya nggak bisa. Jangan diserahin itu semua ke masyarakat yang memang hari ini membutuhkan. Mohon maafnya. Ya. Kenapa hari ini terjadi banyak persoalan di dunia tenaga kerja asing di luar negeri kita ya, TKI ke Ya. luar negeri. Salah satunya kan kebutuhan. Iya. Mohon maafnya mau kerja apapun kita kerjain lah. Ya. Ya contohnya apa kawan-kawan kita hari ini yang jadi korban? Kenapa mereka berani jadi TKI ilegal? Ya karena itu kebutuhan. Gitu loh. Kalau di Indonesia nggak punya peluang untuk itu dengan kerja yang mungkin dianggap relatif lebih santai, lebih aman, tapi punya gaji, gitu loh. Mungkin ya beda dengan prinsip kita juga mungkin kan. Kita yang hari ini udah bagus nyuci, buka laundry, yang penting di dalam negeri itu kan beda cerita. Ya. Tapi kan kita kan harus melihat bahwa ada dorongan lain kan, keterpaksaan lah tanda kutip. Itu kan yang seharusnya harus digarisbawahi. Jangan pula keterpaksaan itu dilegitimit kan sama pemerintah. Hidup udah kita dipaksa, malah pemerintah melegitimit itu. Oh iya bener gitu. Ya udah keluar negeri ya nggak bisa gitu dong. Ya seharusnya tarik dulu. Masing-masing wilayah kerja kan dinas-dinas itu seharusnya sudah memberi laporan alasan orang keluar negeri itu apa, kebutuhannya apa, sumber daya manusianya seperti apa, karena masing-masing kabupaten kota pasti masyarakatnya berbeda-beda. Aku nggak tahu kenapa hari ini kita lihat di media ya banyak sekali masyarakat asahan yang keluar negeri, bahkan ke Kamboja. Dengan berbagai apa namanya Alasan. enggak, dengan berbagai resiko dengan berbagai resiko loh gitu. Kita nggak tahu nasib kawan kita ya Rek, yang kita tahu sekarang ini gimana dan lain sebagainya gitu. Mau itu ilegal nggak ilegal, buatku negara itu harus hadir. Gitu. Persoalan ilegal itu mereka salah ya salah gitu. Namun kesalahan itu kan harus dilihat. Why? Kenapa gitu? Ada yang harus mereka korbankan. Benar. Jadi tertarik aku Kak. Tadi Kakak bilang teman-teman yang berangkat ke sana. Jadi aku kan mungkin kan masih sering sharing sih dengan teman-temanku. Mungkin yang di Ali juga punya teman-teman yang banyak kerja di sana gitu. Jadi masih sering sharing Kak. Sebenarnya perusahaan di sana itu sebenarnya baik-baik aja semuanya. Yang nggak baik agensi. Baru yang buat nggak baik itu adalah perilaku manusianya sendiri yang kesana itu nggak baik. Jadi karena nggak ada pembekalan. Ya itu dia. Itu dia kan Kak. Karena gini. Jadi di sana itu ada itu di KBRI namanya ya kan Kak. KBRI itu ada sampai yang berapa tahun itu nggak dikasih pulang. Nonggok di sampai kurus kering, sampai memang nggak bisa pulang. Karena apa? Karena dia bermasalah dengan perusahaan, mencuri uang. Nakal. Iya, pokoknya nakal lah. Di situ nanti jam kerja dia main. Iya, apalagi dunia gelapnya sana lebih ekstrim, lebih bebas dibandingkan di Indonesia. Bisa jadi. Jadi dapat uang di sana agak terkejut. Karena banyak kan. Jadi gitu. Jadi kan perilaku. Jadi sebenarnya di sana itu sebenarnya baik-baik aja sebenarnya kan. Baik-baik aja, cuman kan negara tidak mungkin melegalkan dengan kau kesana kerja ngapain. Kan X kan. Kan nggak mungkin negara melegalkan hal itu kan. Pekerjaan ilegal soalnya. Pekerjaan itu ilegal, cuman ya harus ada juga dong
negara itu kalaupun memang maksudnya dibolehkan dengan ilegal di sana, harus ada dikasih pendidikan, harus ada apa, kau kok mau kerja di sana, jangan ini. Enggak lah, aku pikir gini sebenarnya. Kalau antara Dinas Tenaga Kerja contohnya ya, Dinas Tenaga Kerja kabupaten kota itu kan skala paling kecil. Ya. Udah mereka mampu mengkanal perusahaan-perusahaan mana saja yang dibutuhkan dan itu yang harus melalui mereka. Sudah KBRI di sana ataupun siapa yang di luar negeri yang menampung ini juga itu sinkron. Sudah, itu aku pikir sudah cukup. Udah, yang ilegal itu tarik dulu, sterilkan dulu semua. Yang ilegal sterilkan, baru diulangi tanda apa, diulangi dalam artian bahwa cari cara seminimal mungkin supaya mereka bisa kembali lagi gitu. Berarti sweeping dulu nih pemerintah ke setiap negara yang banyak masyarakat Indonesia ya. Iya, Tapi sebenarnya tanpa sweeping pun sebenarnya kita kan juga ada duta. Ya sebenarnya apa kan namanya Kak? Iya, Kedutaan kita di sana. ya makanya kan gitu aku bilang kayak KBRI apalah terserah lah apapun namanya, yang jelas hari ini ketika data ini masuk udah di sana juga masuk data ini disinkronkan. Betul lah. Udah mereka punya catatan, kita punya catatan. Supaya apa, di luar itu berarti harus di sweeping tanda kutip. Oh ternyata di perusahaan ini kok ada TKI ya. Ya panggil, persuasif. Jangan referentif. Jangan disalah kok ilegal ini enggak. Ternyata bisa juga dia legal. Gitu kan. Bahkan kita banyak kok yang TKI bekerja namun pakai pelancong 3 bulan 2 bulan dia bisa balik lagi dan lain sebagainya. Itu kan bayangkan sebegitunya lah kita mencari kerja ke luar negeri. Dan itu kan berarti nggak masuk data. Nggak masuk data. Karena nggak masuk data. Kehadirannya bukan sebagai TKI, namun sebagai wisatawan. Gitu. Dia bayangin, dan itu pasti banyak. Pasti banyak gitu. Pasti banyak. Ya persoalannya kan lagi-lagi itu tadi. Ada seharusnya cari solusi yang meminimalisir dia sifatnya. Meminimalisir yang pertama solusinya kalau aku ya berpikiran betul-betul undang-undang tentang hukum korupsi itu dibetulkan. Yang pertama jangan sampai mereka itu nggak ada efek jerah. Masa kemarin ada cerita berapa dendanya sekian, hukumannya cuma beberapa tahun. Itu satu. Kenapa? Pejabat-pejabat ini saat ini nanti bakal terus korupsi. Karena segitu aja kok. Gitu kan. Yang kedua, duitnya kan terakhir yang harusnya untuk efisiensi ke masyarakat, perbantukan masyarakat untuk UMKM. Ya intinya udah kembalilah ke kita. Nah, gitu. itu aja satunya. Terus masalah pajak yang aku ceritakan tadi. Tolong ya buat ibu kita yang baik hati ya, yang jelas jangan dulu dikaji lagi karena bakal hancur UMKM yang ada. Seperti itu. Karena sekarang aja udah menjerit nih. Potongan dari marketplace-nya sudah besar. Terlalu tinggi. Dia mau bayar karyawan lagi. Terakhir, yang kami di daerah yang memulai UMKM, yang baru memulai punya tenaga kerja, akhirnya harus kolaps, harus meminimalisir karyawan, mengefisiensi lagi gitu. Yang paling penting adalah jangan menghambur-hamburkan uang negara untuk kegiatan yang menurut kami tidak penting. Ya, efisiensi itu adalah merekrut, mensweeping kepala rumah tangga yang tidak punya pekerjaan dipekerjakan. Itu yang paling penting, satu. Terus anak-anak yang memang mau bekerja, kalau dia mau keluar negeri, kalau kata Pak Karding tadi harus keluar negeri, paling enggak di NIK dia sudah terdata bahwa dia punya sertifikat pelatihan. Toh SIM sekarang sudah berlaku di luar negeri kan? Untuk di luar negeri dengan SIM Indonesia sudah bisa kemanapun. Nah, harapan kita NIK kita juga atau kita punya kartu sertifikasi dari negara yang kemanapun kita legitimate yang kita mau kerja di kemanapun nggak repot pemberkasan. Pokoknya laku lah itu. Iya, biayanya terlalu dengan mahal. Satu barcode dia sudah bisa bekerja sesuai karena nanti perusahaan yang akan merekrut dia melihat dari barcode itu. Oh, skill apa aja yang sudah dia punya gitu. Rekam jejak itu. Tapi ya kembali lagi dulu sebenarnya kartu KTP kita udah bisa seperti itu harusnya. Udah sinkron dengan perbankan, tapi lagi-lagi dikorupsi. Oke, kita aja deh. Intinya itu dulu, jangan dulu yang lain-lain.
hukum korupsi itu